Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal irisan kerucut bagian kelima, yaitu tentang persamaan elips. Pertama-tama, yuk kita lihat pengertian dari elips. Adik-adik, kalau kita lihat bentuknya ya, elips itu bentuknya seperti lingkaran ya, tapi lingkaran yang dipipihkan. Elips sendiri didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus elips. Nah, di sini ada elips ya. Jadi maksudnya, di titik manapun ya yang terdapat pada elips, itu jumlah jaraknya terhadap kedua fokus selalu sama. Misalkan, ini titik A ya kita ambil. Kemudian ini titik B. Kemudian di sini titik C. Nah, jarak A ke kedua fokus kalau dijumlahin itu sama dengan jumlah jarak B ke kedua fokus. Dan juga sama dengan jumlah jarak dari C ke kedua fokus. Kakak ambil 3 contoh titik ya. Jadi, seperti itu berlaku untuk setiap titik yang terdapat pada elips. Elips merupakan salah satu dari irisan kerucut adik-adik. Elips diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut ya, dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Kalau tegak lurus, jadinya lingkaran. Nah, adik-adik, dari bangun yang kelihatannya sederhana ya, kita dapat mempelajari banyak hal adik-adik ya. Jadi kita lihat unsur-unsur dari elips. Apa aja ya adik-adik? Yang pertama, ada yang namanya fokus atau titik api yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau pada elips di kanan ini, maka fokusnya itu adalah titik F1 dan titik F2. Kemudian unsur kedua adalah titik pusat. Titik pusatnya adalah titik P. Ini yang di tengah ya adik-adik. Itu adalah pusat elips. Cuma satu ya adik-adik. Kemudian, nah ada yang namanya sumbu mayor atau sumbu panjang. Ini dia ya adik-adik. Sumbu mayor adalah sumbu di mana terletak titik-titik fokus. Jadi kalau pada elips di samping, sumbu mayornya adalah garis AC. Kemudian ada yang namanya sumbu minor adik-adik. Sumbu minor adalah sumbu pendek. Sumbu minor itu tegak lurus dengan sumbu mayor. Kalau pada elips di samping berarti garis BD. Kemudian yang kelima, ada yang namanya titik puncak. Titik puncak elips ya sebenarnya ada 4, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Itulah titik puncaknya elips. Tapi biasanya yang dimaksud titik puncak itu pasti titik puncak utama, yaitu yang berada di kedua ujung sumbu mayor adik-adik, yaitu titik A dan titik C. Jadi ini ya. Nah, sekarang yang keenam, sama seperti parabola, elips juga memiliki latus rectum atau tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Nah, ini dia adik-adik latus rectumnya. Unsur yang lain ada direktris ya. Untuk garis direktris pada elips di samping itu garis yang warna ungu ya adik-adik, ini nih, garis M dan garis N. Kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri pada elips itu adalah sumbu di mana terdapat sumbu mayor dan sumbu minor. Jadi garis K dan garis L ini adik-adik ya. Yang warna kuning ya. Nah, unsur yang berikutnya adik-adik adalah nilai eksentrisitas. Nilai eksentrisitas itu adalah ukuran kelonjongan atau kepipihan. Nah, untuk lingkaran sendiri, eksentrisitasnya itu nilainya 0 ya, karena tidak lonjong sama sekali adik-adik. Ya, lingkaran itu bentuk yang sangat sempurna. Makanya eksentrisitasnya 0. Kemudian kalau parabola, nilai eksentrisitasnya sama dengan 1 adik-adik. Karena parabola itu selalu terbuka ya, tidak pernah dia tertutup. Kemudian elips sendiri eksentrisitasnya itu di antara 0 dan 1. Makin besar nilai eksentrisitas suatu elips, maka bentuknya akan semakin lonjong atau pipih adik-adik.
Jadi nilai eksentrisitas elips itu berada di antara lingkaran dengan parabola ya adik-adik. Jadi lingkaran yang ungu, yang elips ini yang gambar warna biru, yang kuning ini adalah parabola. Kalau yang hijau ini namanya hiperbola adik-adik. Nanti kita akan belajar di irisan kerucut part 7 ya. Nah adik-adik, yang menarik dari eksentrisitas ini, biasanya eksentrisitas elips dipakai dalam astronomi, khususnya berkaitan dengan garis edar atau orbit planet. Misalnya sebagai contoh, tahukah kamu bahwa nilai eksentrisitas Neptunus itu sekitar 0,0113 dan untuk Pluto sekitar 0,2488. Kalau kita lihat di sini bedanya jauh ya adik-adik ya. 0,01 yang ini 0,2. Apa sih maksudnya? Adik-adik, ini berarti ada kalanya Pluto bisa lebih dekat ke matahari ya dibandingkan dengan Neptunus adik-adik. Dikarenakan garis edar atau orbit Pluto memiliki kelonjongan yang jauh lebih besar daripada Neptunus adik-adik. Nah, inilah salah satu penerapan dari elips di bidang astronomi. Sekarang kita lihat yuk bentuk-bentuk elips ada apa aja ya. Sama seperti parabola, elips juga dibedakan menjadi elips horizontal dan elips vertikal. Tapi kali ini dibedakannya berdasarkan sumbu mayornya adik-adik. Jadi kalau pada parabola kan berdasarkan direktrisnya. Kalau pada elips berdasarkan sumbu mayornya. Terbagi jadi elips horizontal dan elips vertikal. Nah, yang horizontal ini adik-adik karena sumbu mayornya horizontal atau mendatar. Kemudian untuk yang vertikal, untuk yang sumbu mayornya vertikal adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita ke persamaan elips ya. Pastinya untuk menentukan persamaan suatu elips tidak lepas dari unsur-unsurnya ya adik-adik. Tadi kita sudah lihat ya, elips ada 9 unsur. Jadi sudah dirangkum semua di tabel ini. Nah, sebenarnya setiap rumus yang ada di sini itu ada pembuktiannya ya. Ini diperoleh dari sketsa elips. Tapi di sini kita hanya mau langsung pakai rumusnya ya. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan asal muasal rumus ini, kalian bisa langsung cek di buku cetak masing-masing. Karena pastinya di buku cetak lebih lengkap. Nah, sekarang kita tinjau dari persamaan ya, dari bentuk umum persamaan. Elips horizontal dan elips vertikal itu bentuk persamaannya mirip-mirip, yaitu X kurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, selalu sama dengan 1 adik-adik. Bedanya hanya di A dan B-nya. Jadi posisinya berubah ya untuk elips vertikal. Yang horizontal, A kuadrat sebagai penyebutnya X, B kuadrat sebagai penyebutnya Y. Pada elips vertikal, B kuadrat sebagai penyebutnya X, A kuadrat sebagai penyebutnya Y. Jadi kebalik ya adik-adik, A dan B-nya posisinya. Nah, apa sih H, K, A, dan B? Kita tinjau unsur-unsurnya adik-adik. Jadi, sebuah elips itu punya sebuah titik pusat kan ya? Dan rumusnya itu sama untuk horizontal dan vertikal, yaitu H, K. Ini adalah titik koordinat ya. Jadi untuk persamaan elips, ini H dan K-nya itu diisi dengan absis dan ordinat dari titik pusat elips. Kemudian untuk titik puncak elips, tadi kita sudah belajar elips itu punya 4 buah titik puncak ya. Tapi umumnya kalau disebut puncak itu berkaitan dengan titik puncak utama yang berada di ujung-ujung sumbu mayor. Nah, ini rumusnya adik-adik. Ini jangan bingung ya, ada plus minus ini maksudnya ini gabungan 2 titik ya. Jadi untuk yang elips horizontal, titik puncaknya adalah H plus A, K dan H min A, K. Ya, jadi ini absis, ini ordinatnya ya. Untuk elips vertikal, titik puncaknya H, K plus A dan H, K min A. Jadi ada 2 titik juga ya. Cuma ini penulisannya digabung. Kemudian untuk titik fokus itu ada 2 juga ya. Setiap elips punya 2 titik fokus. Jadi rumusnya untuk yang horizontal H plus minus C, K. Untuk yang vertikal H, K plus minus C. Jadi mirip-mirip ya antara horizontal dan vertikal. Cuma perbedaannya adalah
Untuk yang horizontal, pusat, puncak, dan fokus memiliki ordinat yang sama. Ini. Untuk elips vertikal, pusat, puncak, dan fokusnya memiliki apsis yang sama. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar apa sih A, B, dan C itu. Ternyata A dan B itu berkaitan dengan sumbu mayor dan sumbu minornya adik-adik. Jadi, sumbu mayor sebuah elips panjangnya adalah 2 kali A. Jadi horizontal dan vertikal sama. Sumbu minor panjangnya 2 kali B. Nah, jadi sekarang udah kebayang ya A dan B itu sebagai apa. Dari sini juga kita tahu bahwa logikanya A itu pasti lebih besar dari B. Kenapa? Karena 2A itu adalah sumbu mayor. 2B itu adalah sumbu minor. Sumbu mayor itu adalah sumbu yang terpanjang ya adik-adik. Maka logikanya A lebih besar dari B. Nah, kaitannya dengan C apa sih? Ini dia kaitannya adik-adik. Nah, ini berasal dari aturan Pythagoras ya adik-adik. Jadi hubungan A, B, dan C itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi di sini A sebagai sisi terpanjangnya. Nah, kita lanjut untuk direktris. Persamaannya adalah X sama dengan H plus minus A kuadrat per C. Ini untuk yang horizontal. Untuk yang vertikal, Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Ya, kenapa plus minus? Karena direktris tadi yang garis ungu ya. Masih ingat ya adik-adik? Ada 2 buah persamaan direktris untuk sebuah elips. Kemudian untuk sumbu simetri, tinggal kita ambil aja garis X sama dengan H dan Y sama dengan K adik-adik. Jadi nggak susah ya untuk sumbu simetri. Kemudian untuk latus rektum, itu panjangnya 2 kali B kuadrat per A. Lalu mutlak, karena ini jarak ya. Jadi sama horizontal dan vertikal untuk mencari jarak latus rektum. Kemudian untuk tadi nilai eksentrisitas atau kelonjongan, rumusnya adalah C per A. Jadi adik-adik dengan kata lain untuk menentukan suatu persamaan elips, kita harus tahu nilai H, nilai K, nilai A, dan nilai B untuk bisa menyusun sebuah persamaan elips. Nah, di sini ada contoh adik-adik. Bagaimana menentukan persamaan elips jika diketahui unsur-unsurnya? Nih contoh ya, tentukan persamaan elips jika diberikan fokus min 3,0 dan 3,0, panjang sumbu mayor adalah 10. Nah adik-adik, jadi pertama-tama kita harus tentukan dulu bentuk elipsnya. Apakah horizontal atau vertikal? Dari informasi fokus diperoleh fokusnya ternyata memiliki ordinat yang sama. Itu berarti elips tersebut merupakan elips horizontal. Di mana fokusnya pasti sama ya. Yang beda hanyalah absisnya. Jadi nilai K udah pasti 0 ya adik-adik. Kemudian ada lagi informasi panjang sumbu mayor adalah 10. Sumbu mayor rumusnya 2A. Jadi 2A sama dengan 10 sehingga A sama dengan 10 bagi 2. Yaitu 5. Kemudian min 3 sama 3 ini sebagai H plus minus C ya. Jadi H plus C kita ambil yang positif 3. Kemudian H min C kita ambil yang negatif min 3. Nah, kita bisa dapat ya nilai H dan C-nya dengan kita melakukan eliminasi atau substitusi. Jadi di sini kita menggunakan eliminasi saja. Kita eliminasi H, jadi H kurang H itu 0. C dikurang min C itu jadi C ditambah C, jadi 2C. 3 dikurang minus 3 jadi 6 ya, jadi 3 tambah 3. Jadi C-nya dapat 6 bagi 2, yaitu 3. Dengan kata lain, kalau C-nya 3, maka C-nya kita isikan di sini. Jadi H ditambah 3 sama dengan 3. Dengan kata lain, H-nya itu adalah 0. Jadi di sini kita sudah dapat K dan H, kemudian A. Yang belum ada adalah B ya. Sekarang kita lihat hubungan A, B, dan C ya. Jadi hubungannya C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kita masukkan ya, C kuadratnya berarti 3 kuadrat, jadi 9. Sama dengan A kuadrat berarti 5 kuadrat, 25. Dikurang B kuadrat. Nah, kalau kita pindah ruas ya, negatif B kuadratnya dipindah jadi positif. Sama dengan 25, 9-nya kita pindahin jadi negatif. Ya, jadi B kuadrat sama dengan 25 kurang 9, 16. Sebenarnya kita nggak butuh sampai B ya, cukup sampai B kuadrat saja karena itu yang dibutuhkan di persamaan. Kita masukkan ke bentuk umumnya ya, jadi di sini kita isi H dan K-nya 0, dengan kata lain,
X kurang H kuadrat jadi X kuadrat. Kan hanya 0. Kemudian A kuadratnya kita isi 5 kuadrat alias 25. Ditambah Y kurang K kuadrat jadi Y kuadrat karena K-nya 0. Kemudian B kuadratnya kita langsung isi 16. Sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal dirapikan ya adik-adik. Cara ngerapiinnya, kita bisa kali dengan KPK dari penyebut. Atau langsung saja dikalikan dengan penyebutnya 25 kali 16. Untuk kedua ruas ya, jadi X kuadrat per 25 kali 25 kali 16. Jadi dicoret kan ya. Sisa 16, jadi 16 X kuadrat. Ditambah Y kuadrat per 16 dikali dengan 25 kali 16. Ini bisa dicoret ya, jadi tinggal 25. 25 Y kuadrat sama dengan 1 dikali 25 kali 16. Ini 400 ya. Atau mudahnya ini tinggal dikali silang adik-adik ya. Kemudian satunya ini dikalikan dengan penyebutnya. Inilah persamaan elipsnya, atau mungkin lebih rapi jadi dipindah semua ke sebelah kiri jadi 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat dikurang 400 sama dengan 0. Inilah persamaan elipsnya adik-adik. Kita simak soal berikutnya. Tentukan persamaan elips jika diberikan pusatnya 0,0 dengan salah satu fokusnya 0,4 dan eksentrisitasnya 2/5. Pertama-tama kita tentukan dulu bentuk elipsnya ya. Kuncinya ada di pusat dan fokus. Sama-sama absisnya 0. Jadi ini merupakan elips vertikal adik-adik yang pusat dan fokusnya sama-sama H ya. Jadi dari sini kita dapat H-nya adalah 0. Selain itu, karena pusatnya 0,0, kita juga dapat K-nya. Jadi K di sini juga adalah 0. Dan 4 ini sebagai fokusnya. Jadi sebagai K plus C-nya ya. Karena berhubung ini K-nya kan 0 ya, jadi kita ambil yang positif, yang 4 ya. Kalau yang K kurang C berarti yang 0,-4. Karena kan jarak fokus ke pusat itu sama. Oke, jadi K-nya kita isi 0, ditambah C sama dengan 4. Dengan kata lain C-nya adalah 4. Diketahui juga eksentrisitasnya adalah 2/5. Eksentrisitas rumusnya C per A. Dengan kata lain, C per A itu adalah 2/5. Karena C-nya 4, jadi 4 per A sama dengan 2/5. Dari sini kita bisa dapat A-nya adik-adik ya. Jadi kita kali silang jadi 2A sama dengan 20. Didapat A-nya adalah 20 bagi 2, yaitu 10 adik-adik. Jadi nilai eksentrisitas ini sebagai perbandingan C dan A-nya. Di sini kita sudah dapat H, K, dan juga A. Sekarang kita akan cari nilai B-nya adik-adik. Lagi-lagi B-nya belum ada ya. Kita menggunakan hubungan ini. Jadi C kuadrat, jadi 4 kuadrat itu 16 sama dengan A kuadrat, jadi 10 kuadrat itu 100 dikurang B kuadrat. Ini bisa dipindah jadi positif B kuadrat sama dengan 100, 16-nya dipindah jadi min 16. Jadi B kuadrat adalah 100 kurang 16 alias 84. Sekali lagi adik-adik, untuk mencari persamaan kita nggak butuh cari sampai B ya, jadi cukup sampai B kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal cari persamaan elips, kita masukkan ke dalam persamaan elips vertikal. Jadi, karena H dan K-nya 0, maka ini jadi X kuadrat per B kuadrat adik-adik. Untuk yang soal B, karena dia elips vertikal, jadi dimulai dari B kuadrat 84. Ditambah Y kuadrat per A kuadrat 100 sama dengan 1. Nah, di sini untuk merapikan kita bisa kali dengan penyebutnya. Jadi kali 84 dikali 100. Sebetulnya dikali dengan KPK ya, tapi biar lebih mudah aja. Sehingga ini bisa dikali silang jadi 100 X kuadrat ditambah 84 Y kuadrat sama dengan 84 kali 100. 8.400. Kemudian dari sini baru kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 4. Jadi 25 X kuadrat ditambah 21 Y kuadrat sama dengan 2100. Atau mungkin kalau mau lebih dirapikan lagi, jadi semuanya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi 25X kuadrat ditambah 21Y kuadrat
dikurang 2100 sama dengan 0. Inilah persamaan elipsnya adik-adik. Kita lihat contoh berikut yuk. Tentukan persamaan elips dengan pusat 4,-2, puncak 9,-2, dan fokus 0,-2. Adik-adik, dari unsur-unsur yang diketahui jelas banget ya bahwa elips ini merupakan elips horizontal karena ordinatnya sama. Nah, dari 3 informasi ini banyak banget yang bisa didapat ya. Jadi karena pusatnya 4,-2 itu berarti kita dapat H yaitu 4 dan K yaitu -2. Kemudian puncak rumusnya H plus minus A. Di sini salah satu puncak yang diketahui. Jadi ini 9 ya. Kita tuliskan saja H plus minus A sama dengan 9. Kemudian untuk fokusnya 0,-2 kan. Jadi 0 ini sebagai H plus minus C-nya. Kemudian karena H-nya adalah 4, jadi kita isi di sini 4 plus minus A sama dengan 9. Kalau 4-nya kita pindah, 4 ini kan positif ya. Jadi plus minus A sama dengan 9 kurang 4. Sehingga plus minus A sama dengan 5. Di sini untuk menentukan persamaan yang kita butuh A kuadrat. Jadi kita langsung kuadratkan, plus minus A dikuadratkan jadi A kuadrat. 5 kuadrat jadi 25. Kita lihat fokus. Di sini fokus 0,-2, berarti 0 ini sebagai H plus minus C-nya. Sama caranya, jadi hanya diisi 4, plus minus C sama dengan 0, sehingga plus minus C sama dengan 4-nya dipindah jadi -4. Kalau dikuadratkan, jadi C kuadrat ya, sama dengan -4 dikuadratkan. Hasilnya positif 16. Di sini H udah ada, K juga, A kuadrat udah ada, tinggal B yang belum ada adik-adik. Kita menggunakan hubungan A, B, dan C ya. C kuadratnya adalah 16 sama dengan A kuadrat. A kuadratnya adalah 25 dikurang B kuadrat. Kita pindahkan negatif B kuadrat jadi positif B kuadrat di ruas kiri. Sama dengan 25 dikurang 16. 25 dikurang 16 hasilnya adalah 9 adik-adik. Jadi B kuadrat adalah 9. Nah, sekarang kita akan cari persamaan elips dengan kita masukkan ke persamaan ini. Jadi X kurang H, H-nya kita isi dengan 4 kuadrat per A kuadrat itu 25 ditambah Y kurang K, K-nya itu -2, ini jadi plus ya, per B kuadrat, B kuadratnya 9 sama dengan 1. Lalu kita rapikan ya. Jadi ini kita kali silang ya, jadi 9 kali X kurang 4 kuadrat. Nah, X kurang 4 kuadrat bisa dijabarin juga adik-adik ya. Cara jabarinnya, ini X dikuadratkan, kemudian X kali -4 kali 2, jadi -8X, kemudian 4 dikuadratkan, jadi 16. Ini ya penjabarannya dari X kurang 4 kuadrat. Ini dikalikan jadi 25 kali Y plus 2 kuadrat. Ini dijabarkan juga. Jadi Y kuadrat ditambah Y kali 2 kali 2, 4Y. Ditambah 2 dikuadratkan, 4. Sama dengan 1 dikali dengan 25 dikali 9. 225. Nah, ini kita kali-kalikan ya. Secara distributif. Ya, ini juga. Sehingga menjadi 9X kuadrat kurang 72X ditambah 144. Kemudian yang ini ditambah 25Y kuadrat ditambah 100Y ditambah 100 sama dengan 225. Nah, kita susun ya. Jadi 9X kuadrat yang di depan baru diikuti dengan 25Y kuadrat, baru diikuti dengan negatif 72X ditambah 100Y. Jadi disusun seperti ini adik-adik ya. Dan konstantanya kita kerjakan. 144 ditambah 100 itu adalah 244. Nah, 225-nya dipindahin aja di kiri adik-adik. Jadi di kanan dibuat sama dengan 0. Sehingga hasilnya 9X kuadrat ditambah 25Y kuadrat dikurang 72X ditambah 100Y ditambah
19 sama dengan 0. Adik-adik, inilah persamaan elipsnya. Sekarang bagaimana ya kalau persamaan elipsnya yang diketahui? Terus ditanya unsur-unsurnya. Kita lihat bersama ya. Di sini ada contoh. Diberikan persamaan elips x kuadrat per 144 ditambah y kuadrat per 169 sama dengan 1. Adik-adik, bentuk ini kita harus golongkan dulu ya bentuk elipsnya. Jadi karena yang lebih besar adalah penyebutnya y kuadrat, ini kan lebih besar ya daripada 144 ya. Berarti ini adalah a kuadratnya. Ini adalah b kuadratnya. Dengan kata lain ini merupakan elips vertikal adik-adik. Nah, jadi nanti kita menggunakan rumus elips vertikal ya. Sekarang pertanyaannya, tentukan pusat elips. Nah, di sini rumus untuk elips vertikal harusnya persamaannya kayak gini ya. Nah, karena di sini berhubung ini x kuadrat langsung, kemudian ini y kuadrat, dengan kata lain kita tahu bahwa h dan k-nya itu sama-sama 0. Jadi hanya 0, k juga 0. Maka pusat elips adalah 0,0. Kemudian pertanyaan berikut, panjang sumbu mayor. Sumbu mayor adalah sumbu yang terpanjang. Dengan kata lain, kita ambil 169 ini, tapi ini bukan panjangnya ya. Kita harus cari dulu a-nya. Jadi 169 ini sebagai a kuadrat. Sehingga diperoleh a adalah akar dari 169 alias 13. Ya, jadi selalu positif ya a itu. Sehingga didapatkan panjang sumbu mayor itu adalah 2 kali 13 alias 26 satuan adik-adik. Pertanyaan berikut, panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor dicari dari sini ya. Jadi 144 ini sebagai b kuadrat. Dengan kata lain, b-nya adalah akar 144. Kita ambil positif ya. Jadi hasilnya 12. Jadi panjang sumbu minor adalah 2 dikali 12 alias 24. Berikutnya, fokus elips. Fokus berarti titik H, K plus minus C. Kita butuh tahu C-nya ya adik-adik. Jadi kita menggunakan hubungan A, B, dan C. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. A kuadrat tadi 169 dikurang B kuadrat 144. Jadi C kuadratnya adalah 25. Sehingga C itu adalah akar 25 alias 5. Nah, sekarang kita masukkan di rumus fokus elips, yaitu H hanya 0, K plus minus C. K-nya 0, C-nya 5. Nah, dari sini diperoleh titik fokusnya adalah 0,0 tambah 5 alias 5 dan 0,0 kurang 5 alias min 5 adik-adik. Inilah kedua titik fokusnya. Pertanyaan berikut, nilai eksentrisitas ya, yaitu E. Rumusnya adalah C per A, jadi 5 per 13. Pertanyaan berikut, panjang latus rektum. Rumusnya adalah mutlak dari 2 kali B kuadrat. B kuadrat 144 per A. Jadi A-nya adalah 13. Hasilnya adalah 288 per 13. Inilah panjang latus rektumnya. Pertanyaan berikut, persamaan direktris. Persamaan direktris rumusnya Y sama dengan K. K-nya adalah 0 plus minus A kuadrat per C. A kuadratnya 169 per C-nya 5. Sehingga dari sini diperoleh persamaan direktrisnya ada 2, yaitu Y sama dengan positif 169 per 5 atau Y sama dengan negatif 169 per 5. Inilah persamaan direktrisnya. Oke adik-adik, kita simak contoh berikutnya ya. Diberikan persamaan elips x kurang 2 kuadrat per 100 ditambah y kurang 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik pusat, panjang sumbu mayor dan sumbu minor,
fokus, dan puncak elips. Nah, adik-adik kita tahu di sini 100 lebih besar daripada 25 ya. Berarti dengan kata lain, 100 ini adalah A kuadratnya. Jadi A itu adalah 10 ya, akar 100. Kemudian 25 ini sebagai B kuadrat. Jadi B adalah akar 25 alias 5. Di sini untuk mendapatkan unsur-unsur kita perlu melihat rumusnya ya. Ini tentunya adalah elips horizontal, di mana penyebut X adalah A kuadrat ya. Jadi yang lebih besar yang di depan. Nah, sekarang kita cari C sekalian ya. Dengan hubungan AB dan C, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Hasilnya adalah 75, sehingga diperoleh C adalah akar 75. Nah, akar 75 bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 5 akar 3. Kemudian dari persamaan ini kita juga dapat nilai H dan nilai K-nya. Nilai H adalah pasangan yang X ya, jadi 2. Nilai K adalah pasangannya Y, yaitu 1. Jadi ada baiknya kita cari semua ya, A, B, C, H, dan K. Baru kita cari titik pusatnya ya. Jadi kalau pusat, rumusnya H, K. Jadi H itu 2, K itu 1. Jadi 2,1 ya adik-adik. Kemudian panjang sumbu mayor adalah 2 kali A, A-nya 10. Jadi 20. Panjang sumbu minor adalah 2 kali B, B-nya 5. Jadi 10 ya. Kemudian titik fokus, rumusnya adalah H plus minus C. H-nya 2, plus minus C-nya 5 akar 3, koma K. K-nya adalah 1. Jadi dari sini kita dapat fokusnya ada 2, yaitu 2 plus 5 akar 3, 1. Seperti ini saja adik-adik ya. Dan 2 dikurang 5 akar 3, 1. Inilah kedua titik fokusnya. Kemudian untuk puncak rumusnya H plus minus A. Jadi 2 plus minus A, A-nya adalah 10, K. Dari sini kita dapat 2 titik puncak, yaitu 2 tambah 10. 2 tambah 10, 12 ya. Jadi 12, 1. Dan 2 kurang 10 alias minus 8, minus 8,1. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan tentang konsep persamaan elips. Bagi kalian yang masih membutuhkan contoh soal, nanti bisa menyimak video khusus pembahasan dan latihan soal persamaan elips. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.